Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah yang berada di Majelis Al-Hikmah, masih tentang pembahasan hati dalam kitab Al-Mursyidul Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, semoga Allah merahmati beliau dan semoga kita semua mendapat manfaat karena mengkaji kitab beliau. Beliau berkata, faslun, suatu fasal yang menjelaskan tentang bahwasanya i'lam anna iqtinasa al-ulumi lil qalbi ala maratibin. Ketahuilah bahwasanya perburuan ilmu yang dilakukan oleh qalbu manusia memiliki beberapa tingkatan. Minha ma yakunu lil ulama'i. Salah satunya adalah perburuan ilmu yang dilakukan oleh para ulama. Fayatawassaluna bil muqaddimati ilan nataiji. Mereka kemudian menjadikan atau mengolah asumsi-asumsi atau kesimpulan-kesimpulan bil muqaddimati sebagai bahan untuk meraih keputusan atau kesimpulan ilan nataiji, dan menjadikannya bukti-bukti dalam atau untuk mencapai tujuan. Untuk maksud itulah diantaranya para ulama itu mencari ilmunya. Ini orang-orang yang pintar ini. Wabil adillati ilal madlulat, ya, sama dengan bukti-bukti untuk mencapai tujuan. Yang kedua, wa minha ma yakunu ala sabilil kashfi. Tingkatan lainnya adalah perburuan ilmu secara langsung atau melalui penyingkapan yang diberikan oleh Allah dan melalui kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iradati minallahi ta'ala. Kama yakunul anbiya'i, sebagaimana hal itu diterima para nabi.
Qala ta'ala li Ibrahim al-Khalili alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu kekasih beliau, ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Bagian dari surat Al-An'am, yaitu surat ke-6 ayat 75. Demikian pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal asya'a kama hiya. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah segala sesuatu kepada kami sebagaimana adanya. Sehingga bagi mereka tersingkaplah segala hakikat secara langsung tanpa membutuhkan bukti, tanpa perlu alasan, tanpa perlu praduga. Dan inilah maksud dari ayat-ayat sebagai firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Artinya, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahan rahmat tersebut. Al-Quran surah Fatir, surat ke-50 atau maksud saya ke-35 ayat kedua. Wa hadhihi rahmatu fil judil ilahi mabzulatun fil judil ilahi. Jadi rahmat ini disebarkan berkat kedermawanan Tuhan, kedermawanan ilahi. Wal karamil aidi fil qulubi al muta'arridati laha. Dan berkat kemurahan abadi ke dalam setiap hari yang siap menerimanya. Saya ulangi, ke dalam setiap hati yang siap menerimanya, ke dalam setiap kolbu yang siap menerima rahmat Allah itu. Maka inilah yang diisyaratkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatu'ridu laha. Beliau bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian
di dalam hari-hari kalian menyiapkan anugerah-anugerah, maka ingat dan bersiap-siaplah kalian untuk menyambut dan menerima rahmat Allah tersebut. Baik, penyambutan dan penerimaan rahmat Allah itu merupakan wujud kemenangan dan wujud kebahagiaan yang diperoleh melalui jalan penyucian diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia, atau penyucian diri yang dilakukan oleh manusia itu terhadap hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan kalbunya. Surat Asy-Syams surat ke-91 ayat ke-9. Sedangkan berpaling dan menolak rahmat Allah adalah penghinaan dan merupakan kebinasaan yang diterima akibat penodaan diri. Perbuatan yang dipilih adalah perbuatan yang tidak diridhoi Allah, seperti yang difirmankan Allah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori hati atau mengotori qalbunya. Surat Asy-Syams ke-91 ayat 10. Apabila yang dimaksudkan adalah penyingkapan atas permintaan hamba, maka contohnya adalah berdoa dan memohon petunjuk. Jika kasyaf yang dimaksudkan adalah penyingkapan dari Allah asalnya tanpa adanya permintaan hamba atau sebab tertentu dari si hamba, maka contohnya adalah nuzul sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yanzilullahu ta'ala kullai lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia. Dan oleh sebuah hadis qudsi di mana Allah berfirman, laqad tala syauqul abrari ila liqa'i wa ana ila liqa'ihim la ashaddu syauqan. Kata Allah, telah lama orang-orang abrar merindukan pertemuan dengan Allah, denganku, padahal aku, kata Allah, lebih rindu bertemu dengan mereka. Inilah dahsyatnya keadaan hati yang kemudian apabila orang bisa membersihkannya dengan cara mengerjakan amalan sunnah yang banyak, maka akan mendapat anugerah dari Allah berupa penyingkapan. Karena itu adalah atas permintaan hamba, dan penyingkapan langsung dari Allah ditunjukkan oleh suatu hadis di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qudsi juga,
Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Begitulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mau memperbaiki hatinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.